I wanna make you shake, make you sweat, make you I wanna make you move, make you groove, make you I wanna make you shake. Jika Aksanation sebelumnya pernah memversuskan bus Jakarta dengan bus di Singapura, Kuala Lumpur, dan Berlin, kali ini Aksanation akan mengadu nih antara bus Transjakarta dengan bus yang ada di kota Bangkok. Daripada kita adu domba antar anak bangsa, mending kita adu fasilitas bus di dua ibu kota yang banyak orang bilang 11-12 ini. Informasi ini Aksanation rangkum berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jika ada kekurangan boleh banget ditambahkan di kolom komentar. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu subscribe terlebih dahulu. Pertama, halte bus. Bus di kota Bangkok tidak memiliki jalur sendiri alias menyatu dengan kendaraan lainnya. Tidak heran jika kita bakal terkena macet juga nih. Posisi halte bus ada di kiri jalan. Ada sebagian halte yang dibuat permanen yang dilengkapi kanopi dan informasi kedatangan bus. Namun banyak juga halte yang berupa plang tanda bus stop saja. Nah, karena Bangkok ini tujuan wisata dunia, meskipun haltenya berupa plang, namun petunjuk rute dan kode bus tertulis jelas dan mudah dipahami bagi wisatawan. Berbeda dengan Jakarta yang memiliki dua jalur bus yaitu BRT dan non-BRT, jika di BRT penumpang harus menuju halte yang ada di tengah jalan. Di sini info rute dan kedatangan bus lengkap. Namun berbeda dengan halte non-BRT, di mana sebagian besar halte non-BRT hanya berupa plang tanpa dilengkapi info bus, kode apa, dan rute apa yang melintas. Tapi khusus halte non-BRT di kawasan Sudirman Tamrin sudah dilengkapi dengan segala informasi, rute, dan lain sebagainya. Cara naik bus dan turun bus. Bus di Bangkok rupanya masih menganut cara klasik nih, positive people, di mana penumpang harus melambaikan tangan jika ingin naik bus yang dimaksud dan menekan bel jika hendak turun. Jika tidak, maka bus tidak akan berhenti. Jadi bus di Bangkok tidak akan berhenti di setiap halte jika tidak ada penumpang yang ingin naik atau turun. Namun tetap di halte atau bus stop ya, untuk naik turun tidak sembarangan kita melambaikan tangan jika ingin naik bus. Dan tak perlu pusing mengingat kode bus, sebab bus yang digunakan untuk berangkat akan menggunakan rute yang sama untuk pulang. Ataupun kita dapat menggunakan bus lainnya yang memang satu arah dengan kita. Jakarta rupanya sudah meninggalkan sistem lama yang dahulu dipakai Metro Mini dan Kopaja. Tentu sistem ini menjadi lebih baik, di mana penumpang wajib menunggu di halte atau bus stop saat naik dan turun. Dan tak perlu pusing karena bus akan tetap berhenti di halte atau bus stop meskipun tidak ada penumpang yang naik ataupun turun. Dan sama dengan Bangkok nih, bus yang digunakan dari titik A ke titik B misalnya dapat menggunakan kode bus yang sama atau bus yang melewati arah yang sama. Sistem integrasi dan sistem pembayaran. Aksanation akui jika integrasi di kota Bangkok ini memang luar biasa. Bus-bus di kota Bangkok sudah terintegrasi dengan moda-moda transportasi lainnya. Bus stop akan selalu berdekatan dengan gate BTS Skytrain atau MRT. Namun sayangnya soal pembayaran, rupanya Bangkok masih menggunakan cara lama. Penumpang membayar secara cash di dalam bus kepada kernet bus. Tapi Aksanation sempat melihat ada yang membayar non-tunai juga, tapi mayoritas sih emang masih cash. Nah, soal tarif sendiri, di bus-bus yang tipe lama, tarifnya sama, jauh dekatnya sekitar 10 baht atau 4 ribuan. Namun jika menggunakan tipe bus yang ber-AC, tarifnya sesuai jarak.
Tapi yang Aksanesen rasakan kadang tarifnya nggak jelas sih. Tapi ya gitulah, karena masih belum paham sih soal rute itu. Tapi Aksanesen sendiri jujur kadang naik bus yang non AC kadang mahal, kadang lebih murah, seperti itu. Jakarta yang masih membenahi sistem integrasinya tentu tertinggal jauh nih dengan Bangkok, dimana jika kita amati masih banyak halte atau bus stop di Jakarta yang jauh dengan stasiun MRT atau transportasi lainnya. Namun soal sistem pembayaran, Jakarta memang lebih mudah, dimana semuanya menggunakan sistem cashless. Kartu pembayaran seperti Jaklingko pun dapat dengan mudah didapatkan di halte-halte Transjakarta tanpa syarat. Selain itu, kartu tersebut dapat langsung digunakan di semua moda transportasi lainnya. Satu kartu untuk semua moda transportasi. Dan tarif bus di Jakarta satu tarif, yaitu 3.500. Berisik juga nih mesinnya. Sedangkan bus modern lebih terlihat mewah dan ber-AC. Semuanya jenis bus lodek. Yang menarik, bus-bus di Bangkok ini warnanya beragam dan mencolok. Jadi bikin jalanan kota penuh warna. Oh ya, tidak ada bangku khusus penumpang perempuan di dalam bus. Jakarta tentu bus-busnya sekarang terlihat lebih modern karena memang dilakukan peremajaan terus. Di Jakarta, bus dibagi menjadi dua kategori nih, bus lodek dan bus tinggi. Selain itu, bus di Jakarta juga sebagian sudah menggunakan bus listrik. Sementara warna bus di Jakarta didominasi oleh warna biru dan beberapa ada warna orange dan hijau Tosca. Semua busnya sudah ber-AC, adem bener. Bus-bus di Jakarta juga menyediakan ruang khusus perempuan di dalam bus dan ada juga bus khusus perempuan yang berwarna pink. Nah, itu tadi Positive People perbedaan bus di dua ibu kota negara ASEAN yaitu Bangkok dan Jakarta. Bagaimana nih menurut Positive People? Mana yang paling keren? Transjakarta atau bus Bangkok? Tolong tulis di kolom komentar ya. Dan boleh banget memberikan informasi tambahan jika Aksanation ada salah-salah info. Jangan lupa subscribe, dunia harus tahu baiknya kota kita. Wassalamualaikum.